حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Kita membahas tentang beberapa najis yang dimaafkan. Dimaafkan najis ini kebanyakan dalam sembahyang. Karena ada najis itu berdua, dimaafkan dalam sembahyang, dimaafkan pada air. Nah, yang kita bicarakan ini yang dimaafkan pada sembahyang dan tidak dimaafkan pada air. Nah, yaitu yang pertama semalam, darah dari binatang yang tidak mengalir darahnya. Darah binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir, seperti nyamuk, kutu. Nah, maka darah-darahnya itu seandainya kita terbawa dalam sembahyang, maka dimaafkan. Yang kedua, darah dari jenis bisul. Jerawat termasuk jenis bisul, atau bisul ganal. Kalau kita orang Banjar nyambet bisul sahang, bisul ganal. Nah, itu darahnya itu dimaafkan. Dan dua binatang ini sekalipun banyak darahnya tuh, darah bisul banyak, darah nyamuk banyak umpamanya, dimaafkan kalau tanpa diperbuatnya sendiri. Pecah surangannya, atau ketika ada nyamuk, ada ketahuan ada darahnya, tanpa kita pecahkan sendiri. Nah, kalau tanpa kita pecahkan sendiri, atau kalau bisul itu ada kita kuras sendiri pecah surangannya, maka itu dimaafkan sekalipun banyak. Nah, kalau kita kerjakan sendiri, umpamanya sengaja kita pecahkan di kain kita, nyamuk tadi, atau kutu tadi, atau bisul kita perah sendiri. Nah, itu kalau sedikit dimaafkan, tetapi kalau banyak kada lagi. Itu kemarin pembicaraan terakhir. Nah, berikutnya yang dimaafkan, yang kedua yang dimaafkan adalah darah yang sedikit dari darah haid atau darah ru'af. Ru'af ini rastung di hidung. Ini juga dimaafkan kalau sedikit. Nah, kalau sedikit. Misalnya, itu kebanyakan kalau orang biasa cuaca takajud sidin ke cuaca panas. Kebanyakan orang-orang yang biasanya umrah karena kurang tidur, kurang istirahat di jalan, ternyata masuk ke Mekah, cuaca nih beda, suhu nih beda. Mana kelapahan di jalan, langsung aktivitas umrah. Nah, itu bisa kepala ini sakit, bisa ada rastung. Nah, ini dimaafkan kalau sedikit. Nah, berikutnya yang dimaafkan, nah lalu semua darah yang keluar dari manafid, dari lobang-lobang yang ada di tubuh kita, ini dimaafkan. Di hidung, di telinga, di mata, dimaafkan kalau sedikit.
kalau sedikit. Saya bisa mementai. Kecuali darah yang keluar dari lubang yang berhubungan dengan perut besar kita. Apa yang berhubungan dengan ini? Lubang dubur kita. Ini kan jurusannya ke perut besar. Nah, ini kalau darahnya itu pun kada dimaafkan ketika ada keluar darah di situ. Tapi kalau yang lain dimaafkan walaupun asal sedikit. Kalau yang dari al-ma'dinun najasah, tempat kumpulan najis, ya di perut nih tempat kumpulan najis kita, ada lubang yang mengarah ke situ, berarti dubur kan? Nah, itu tidak dimaafkan walaupun sedikit. Nah, jelas. Berikutnya, ya, nah kita baca nih, wa yu'fa an daminahu fasdin wa hajmin. Dimaafkan dari darah umpama orang yang fasad ini, fasdin ini orang bebekam, hajmin, besungu dan bebekam. Itu dimaafkan. Tapi bimahallihima, yang masih ada di tempat pembekaman tadi. Dibekam. Malam-malam bebekam. Rupanya begitu nyamannya bebekam, taguring. Untung amplop memberi tukang bekam sudah ada di IG. Jadi sampai taguring kada tahu lagi ampun bu nih. Rupanya darah bekam ini disapu tanpa dicuci oleh tukang bekam. Bangun guring, langsung sembahyang subuh. Bekas bekaman, darah bekaman ini kada dibasuh. Padahal ini darah. Darah kan najis. Bagaimana ini? Dimaafkan. Bimahallihima, kalau di tempatnya masih. Artinya masih di sekitar wilayah pembekaman itu. Beda kalau dibekam di belakang, darahnya ngucur sampai ke betis-betis. Nah, itu kada lagi dimaafkan. Wa in kasura, sekalipun banyak, asal di tempat itu. Kan bisa nang separuh mangkoknya, cangkirnya itu. Nah, itu masih dimaafkan. Wa tasihhu salatu man udmiya lissatuhu qabla ghuslil fami idza lam yabtani' riqahu fiha. Dan sah salat orang yang gusinya berdarah sebelum dia membasuh mulutnya. Gusi berdarah. Ternyata salat dia sebelum dibasuh. Sah. Idza lam yabtali' riqahu fiha, kalau dia tidak menelan air liurnya pada saat salat. Kira-kira tahanlah, ada menaguk liur. Kenapa? Li'anna damal lissati ya ma'fuun anhu bin nisbati ila riqi. Karena bahwasanya darah gusi ini dimaafkan dengan nisbah kepada air liur. Kan darah itu kalau ke air, maka air itu ikut menjadi najis. Tetapi air liur nang tercampur dengan darah gusi masih dimaafkan. Makanya sah. Tapi dengan syarat jangan menelan air liur nang bercampur darah tadi. Lilihan liurnya. Selesai. Walau ru'ifa qabla as-salah wa dama fa in raja inqita'ahu wal waqtu muttasa'un intazarahu wa illa tahaffaza kasalisi khilafan liman za'ama intizarahu. Nah, berikutnya masalah berikutnya lagi, seseorang yang rastung keluar darah dari hidungnya sebelum salat wadama dan terus menetes. Fa'in kalau sedikit tadi kan dimaafkan. Ini menetes banyak.
Kalau ada henti-hentinya, dama berkekalan. Bagaimana? Maka anak sembahyang ini. Fa in rajang qita'ahu wal waqtu muttasi'un intazarhu. Kalau dia berharap darah ini bisa putus, bisa berhenti, dan kemungkinan saat berhenti itu waktu salat masih luas, intazarhu, tunggu. Azan orang belum lagi. Kalau dia mengharapkan setengah jam setelah ini bisa berhenti, jangan sembahyang dulu, tunggu dulu. Nah. Wa illa tahaffadha kasalisi. Kalau tidak diharapkan menetes terus. Maka bagaimana caranya? Tahaffadha. Maka dia memelihara itu dengan cara dicuci hidungnya, lalu dikasih kapas, dibungkus sebagai kasalisi, seperti orang yang senantiasa berhadas, seperti orang yang senantiasa kencing nang menetes. Kayak orang kadet isbak kami jadinya hukumnya. Jadi caranya setelah kita cuci hidung kita bungkus, tapi supaya kalau bernapas mau masih. Nah, lalu secepatnya sembahyang. Nah, itu caranya. Bagi nang kada mengharapkan tetesan rastung hidungnya ini kada berhenti. Kalau ini diharapkan berhenti, tunggu dulu. Khilafan liman za'ama intizarhu. Ini berbeda dengan sebagian pendapat yang mengatakan ditunggu walaupun tetesan menetesnya darah hidung ini sampai berakhir waktu tetap ditunggu. Itu ada pendapatnya. Tapi itu ada mu'tamad yang mu'tamad, dia sebagaimana orang yang salisil baul, yang senantiasa kencing kada isbak amih, atau yang senantiasa keluar angin kentut dan sebagainya. Kayak itu cara hukumnya. Nah. Habis. Nah, berikutnya. Wa an qalili tini mahalli mururin mutayaqqanin najasatuhu walau bimughallazin lil masyaqqati ma lam tabqa ainuha mutamayyizatan. Nah, kita bisa melewati jalan, ya. Jalan ini ada najisnya. Ada bekas orang korban. Darahnya banyak tuh. Darah sembelihan korban. Maka lewat di situ aja. Bubuhan blok B, blok C. Kayak apa ini? Kadang-kadang ada tanah debu yang menempel. Mungkin debu itu bekas darah itu. Nah, kayak apa ini? Jawabannya wa an qalili tinin ay wa yu'fa. Dan dimaafkan dari yang sedikit dari tanah di tempat lewat yang diyakini najisnya. Walau bimughallazin, sekalipun najis itu najis mughallazah. Dimaafkan. Yakin benar di sini nih babi ada bisa berduduk berebeh babinya situ. Anjing kadang-kadang bekamih di situ. Lewat di situ ternyata ada. Waktu sembahyang ada debu, ada tanah yang menempel sedikit. Nah, atau ini kan dari ya sedikit. Kayak apa ini? Jawabannya dimaafkan. Lil masyaqqati, karena ini masyaqqat, sulit menghindari. Alasan pertama. Tapi syarat yang dimaafkan ini malam tabqa ainuha mutamayyizan, selama tidak tinggal bendanya dapat dibedakan. Kalau memang yang kita lihat itu cuman tanah, yang kita yakin tanah itu bercampur dengan najis, tapi kada ada benda najisnya. Beda kalau memang nang menempel itu bukan tanah, tapi kelihatan nih tahinya atau tanahnya berhabang-habang karena darah semalam. Nah, jadi kalau dibedakan, itu lalu itu di situ ya. Hujan ari bakas darah tanah itu. Tapi ketika yang menempel itu cuma warna tanah,
bukan warna darah atau warna tahi yang ada di situ, maka dimaafkan. Jadi santai aja. Wa yaqtarifu dzalika bil waqti. Cuma berbeda-beda Bang itu dengan waktu yang ada. Kadang-kadang waktu musim panas, ada waktu musim hujan. Wa mahalluhu minas saubi wal badani. Dan tempat itu di pakaian dan badan. Bagian bawah. Yang dimaafkan itu. Wa idza ta'ayyana 'ainun najasati fit tariqi walau mawati'a kalbin fala yu'fa anha. Dan apabila nampak oleh benda najis pada jalan, kelihatan ada tadi kan tanahnya itu kita yakin di situ ada najis tercampur, dan kadang-kadang lagi kada kelihatan lagi warna najisnya itu nyatu dengan tanah. Ini yang dimaafkan. Nah sekarang kayak apa kalau memang dasar adat najisnya mencungkung di situ? Nah, apabila nampak oleh benda najis di jalan, walau mawati'a kalbin, sekalipun itu hanya tempat lewatnya anjing, fala yu'fa anha, maka tidak dimaafkan. Yang menempel memang tahi anjing, tahi kambing yang menempel di situ, kelihatan. Nah, ini kada dimaafkan lagi. Wa in ammatit tariqa, sekalipun najisnya nang ini menyeluruh meliputi seluruh jalan, susun tahi binatang lah, kayak apa nang ini, tapi nampak jelas kelihatan, kada dimaafkan. Nah, sekali lagi yang dimaafkan dia apa? Yang kita yakin tuh ada bercampur dengan najis, cuma kada ada bendanya kelihatan. Cuma yakin pang kita. Nah, itu yang dimaafkan. Itu pun nang sedikit. Ada pelatar langgar, kelihatan teh cacak, disorbit-sorbit, kada dengan air yang mengalir. Itu malah membanyakin najis. Nah, salah prosedur. Kada dimaafkan itu. Ini urusan ini tanah, tadi tanah nang tercampur, ini kan. Habis. Nah, ada isi sambungannya nih. Wa afta syekhuna fi tariqin latina biha bal fiha qazarul alami wa rasulul wal bahim. Wa qad asaba al matar bil afi inda masyaqqatil ihtiraz. Nah, kita ulangi. Nah, ada di sini. Dan telah memfatwakan oleh syekhuna, oleh Ibnu Hajar, fi tariqin, ini jalan, bukan pelatar. Pada jalan yang tidak ada tanah. Berarti misalnya semen, aspal. Nah, bal fiha qazarul adami. Bahkan padanya itu ada tahi manusia, warausul kilab, dan tahi anjing, wal bahaim, dan binatang-binatang yang lain. Waqad asabahal matar. Nah, ini kemudian terkena hujan. Di ini nah, ini kada ada tanahnya kalau nang ada semennya nih. Di halaman. Ada nang bihira. Ada anjing juga. Ada tahi ayam, tahi kucing, tahi macam-macam di situ. Ternyata terkena hujan, terus hujan. Nah, otomatis airnya, ini kan mengenang apa? Ada yang menggenang di situ. Nah, air yang sedikit tercampur dengan najis. Kayak apa nang ini? Difatwakan oleh syekhuna bil afwi, dimaafkan. Inda masyaqqatil ihtiraz, ketika sulit menghindari. Siapa yang sulit menghindari? Ada jalan lagi misalnya. Berarti kalau ada jalan lain, cari jalan lain dulu. Cuma ketika seluruhnya wadah subarang rumah, wadah hasbi karena kawan lagi lalu, kada jalan situ, maka dimaafkan. Bagi nang masyaqqatil ihtiraz, sulit menghindari. Sekalinya di sini, nang berdiam di rumah sini, buat juga berjalan di situ. Gesan apanya? Sulit kamu hindari, kada sidin kada dimaafkan. Nah,
presiden lah. Azan nggak ada orang? Azan sudah. Ada beberapa hal yang dimaafkan. Nah, cuma tadi mengatakan apa tadi, tahi cacak gugur ke tanah, kanu ke pelatar. Jangan disarbit lo, ambil airnya simbur. Marah disarbit kalau sudah karena air yang mengalir itu kan sudah kada lagi. Nah, lalu timbul pertanyaan, kayak apa kalau kita nang ini lalu di tempat yang kemungkinan ada najis. Berjajak di WC, di muka WC. Orang nang ke WC itu macam-macam. Ada nang beapik. Basah nih kan di muka WC nih. Ada kesetnya tuh kadang-kadang basah-basah. Tapi yang masuk ke situ macam-macam. Ada yang bakaminya berdiri. Ada yang airnya apalagi WC-nya ini itu nang kebetulan tukangnya kada bagus pasangan keramiknya. Disimur kada hilang banyu sekalian. Makanya WC kita tuh dibaiki tuh. Panitia berapa hutang? Diisi duit 300-annya upah 300 samin ada sih tah. Jadi bila pian Anda petakonan panitia ini berapa kurangnya? Anda tahu narai. Lokonya kurang. Bila kurang ada aja pangnama nambahi pinanya nek. Kurang. Subhanallah. Nah, macam-macam warnanya nang masuk ke WC tah. Kalau nang orang nang pina beapik, bak kami jaga jangan sampai ke perancingan. Kemudian keluar dibasuh. Nah, ada tahi cacak nang menggenang di kadang-kadang sambil buang air, kadang-kadang walaupun kada bagus, kada adabnya kan sebenarnya ini kan sambil menyimbur. Nah, mudahan baik karena WC kita nang karing sekalian. Malah bermodel sedikit. Jadi WC nang paling harat berapa kelompok tukang nang ngumpul iki. Ini WC nang paharatnya seduniaan nih. 10 ada tukangnya satu deh. WC-nya nih intonya. Paharatan. Iya. Nah, itu dimaafkan walaupun banyak, kalau kada sengaja kan enggak kalau sengaja. Ya. Nah, kalau bangkai nyamuk menurut kaul mu'tabar itu kada dimaafkan dalam salat. Yang dimaafkan tadi darahnya. Nah, darahnya. Iya namanya jerikit. Kaul nang mu'tamad kada. Tapi kada pang ada pendapat al-qaffal. Ternyata kalau menurut al-qaffal darah binatang yang darahnya kada mengalir bangkainya dimaafkan. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir dimaafkan. Tetapi menurut kaul mu'tamad kada dimaafkan. Yang dimaafkan hanya darahnya. Nah, kayak apa itu? Kaina. Sementara kita ada kemungkinan yang datang ini kada apik. Ada yang bersahabat tubut masuk ke WC berjajak di sini. Ada yang mungkin kada, pokoknya macam-macam yang keluar itu. Apa hukum kita menginjak situ? Dihukumkan suci atau kada? Nah, minggu kana jawabannya.